Saya Dana Mariska Wibowo dan teman saya Pinkan Kemala Kurnia. Kami dari Farmasi 18A akan menjelaskan tentang thin layer chromatografi. TLC atau thin layer chromatografi atau dalam bahasa Indonesia disebut KLT merupakan teknik metode pemisahan senyawa yang tidak volat. Prinsip kerja TLC yaitu dilakukan pada selembar kaca, plastik atau aluminium foil yang dilapisi dengan lapisan tipis bahan adsorben, biasanya berupa silika gel, aluminium oksida, atau selulose. Beberapa penelitian yang menggunakan metode ini yaitu yang pertama TLC procedure for determination of approximate content of caffeine in food and beverage. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kandungan kafein dalam makanan dan minuman produk. Penelitiannya yaitu ungu latar belakang kuning coklat muda dengan RF dalam jangkauan 0,3 sampai 0,65. Berikut ada gambarnya juga di situ untuk hasil penelitiannya. Selanjutnya, penelitian selanjutnya yang juga menggunakan metode TLC yaitu ada penelitian yang berjudul Simultaneous Determination of Curcuminoids in Curcuma Sample. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kandungan curcuminoid pada sampel kurkuma. Metode yang digunakannya itu kromatografi lapis tipis performa tinggi. Selanjutnya hasil penelitiannya yaitu puncak sesuai dengan kurkumin atau A, demetoxikurkumin atau B, dan bis dan demetoxikurkumin atau C berada di FF 0,69, 0,44, dan 0,29. Dalam metode yang diterapkan di sini, kurkuminoid dipisahkan dengan baik satu sama lainnya dan puncaknya pun simetris. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pinkan. Yang selanjutnya, jurnal pemisahan minyak asiri kayu manis Cinnamomum zeylanicum secara kromatografi lapis tipis dan aktivitas anti jamur terhadap Malassezia furfur in vitro yang ditulis oleh Monica Dian M. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aktivitas anti jamur minyak asiri kayu manis terhadap Malassezia furfur secara in vitro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian eksperimental dengan rancangan post-test only control group design. Minyak asiri tersebut dipisahkan dengan metode kromatografi lapis tipis KLT. Digunakan fase diam silika gel GF254, fase geraknya menggunakan klorofan benzen dengan perbandingan 1:1, dan untuk penampak bercak menggunakan sinar UV 254 nanometer dan 365 nanometer. Hasil penelitian menunjukkan secara KLT terhadap minyak asiri kayu manis dengan sinar UV 254 nanometer didapatkan 3 bercak pada kromatogram dengan harga RF masing-masing 0,12, 0,13,
dan 0,71. Masing-masing bercak dapat terpisah dengan baik. Ini menunjukkan bahwa larutan benzen kloroform dinilai sebagai elemen yang baik dalam memisahkan senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam minyak asidik kayu manis. Yang selanjutnya ada jurnal yang ditulis oleh Roy Hatulmutia, Elo Kamila Hayati, dan Yani Triastuti yang berjudul Pemisahan dan Identifikasi Ekstrak Kasar Sesquiterpen Daun Bunga Matahari Helianthus annus L dengan kromatografi lapis tipis. Mengidentifikasi dan memisahkan kandungan senyawa aktif sesquiterpen. Metode yang digunakan yaitu kromatografi lapis tipis analitik dengan berbagai macam variasi elemen. Yaitu menunjukkan bahwa elemen terbaik dalam identifikasi dan pemisahan senyawa sesquiterpen ekstrak fraksi etil asetat dan ekstrak fraksi N-heksan adalah diklorometan etil asetat 4,8:0,2 dengan pendeteksi vanilin asam sulfat. Pada ekstrak fraksi etil asetat dihasilkan 6 noda dengan 3 noda berwarna ungu yang diduga sebagai senyawa sesquiterpen. Nilai RF-nya yaitu 0,89 dibanding 0,94 dan 0,96. Dan ekstrak fraksi N-heksan dihasilkan 7 noda dengan 3 noda berwarna ungu yang diduga sebagai sesquiterpen yang memiliki nilai RF 0,49, 0,8 dan 0,99. Adapun hasil identifikasi KLT analitik ekstrak fraksi etil asetat dan ekstrak fraksi N-heksan setelah disemprot dengan vanilin asam sulfat dan dideteksi dengan UV 366 nanometer ditunjukkan pada gambar yang pertama. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu metode yang diusulkan memungkinkan dengan biaya yang rendah, cepat, dan juga efektif. Selanjutnya ada jurnal berjudul Screening Fitokimia dan Analisis Kromatografi Lapis Tipis Ekstrak Tanaman Patikan Kebo Euphorbia Hirta L yang ditulis oleh Putu Era Sandi Kusumayuda dan kawan-kawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terkandung pada herba patikan kebo. Metode yang digunakan yaitu screening fitokimia dan analisis kromatografi lapis tipis atau KLT. Dari hasil penelitian screening fitokimia didapatkan identifikasi golongan senyawa flavonoid, golongan steroid, golongan tanin, dan golongan antarquinon. Untuk hasil KLT identifikasi senyawa golongan flavonoid didapatkan hasil pada gambar A yaitu menunjukkan pengamatan pada sinar tampak. Yang gambar B itu menunjukkan pengamatan pada sinar UV dengan panjang gelombang 366 nanometer. Pada gambar C menunjukkan pengamatan pada sinar UV 254 nanometer. Pada gambar D yaitu menunjukkan pengamatan pada sinar tampak setelah diuapi amonia. Pada gambar E menunjukkan pengamatan pada sinar UV dengan panjang gelombang 366 nanometer setelah diuapi amonia, dan pada gambar F menunjukkan pengamatan pada sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer setelah diuapkan amonia. Senyawa golongan tanin didapatkan gambar A yaitu menunjukkan pengamatan pada sinar tampak, yang pada gambar B menunjukkan pengamatan pada sinar UV 366 nanometer. Pada gambar
C menunjukkan pengamatan pada sinar UV 254 nanometer. Pada gambar B menunjukkan pengamatan pada sinar tampak setelah disemprot FHCl3 5%. Pada gambar E menunjukkan pengamatan pada sinar UV 366 nanometer setelah disemprot FHCl3 5%. Dan pada gambar F menunjukkan pengamatan pada hasil sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer setelah disemprot FHCl3 5%. Pada identifikasi senyawa golongan steroid, yang pada gambar A didapatkan pengamatan pada sinar tampak. Gambar B menunjukkan pengamatan pada sinar UV 366 nanometer. Pada gambar C menunjukkan pengamatan pada sinar UV 254 nanometer. Pada gambar D menunjukkan pengamatan pada sinar tampak setelah disemprot Lieberman-Burchard. Pada gambar E menunjukkan pengamatan pada sinar UV 366 nanometer setelah disemprot Lieberman-Burchard. Dan pada gambar F yaitu menunjukkan pengamatan pada sinar UV 254 nanometer setelah disemprot Lieberman-Burchard. Hasil analisis KLT identifikasi senyawa golongan antarquinon, di mana pada gambar A ini menunjukkan pengamatan pada sinar tampak. Pada gambar B menunjukkan pengamatan pada sinar UV 366 nanometer. Pada gambar C menunjukkan pengamatan pada sinar tampak pada sinar UV 250 nanometer. Pada gambar D menunjukkan pengamatan pada sinar UV tampak setelah disemprot larutan KOH 10% dalam metanol. Pada gambar E menunjukkan pengamatan pada sinar UV 366 nanometer setelah disemprot larutan KOH 10% dalam metanol. Dan pada gambar terakhir yaitu gambar F menunjukkan pengamatan pada sinar UV 254 nanometer setelah disemprot larutan KOH 10% dalam metanol. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan secara screening fitokimia dan kromatografi lapis tipis dapat disimpulkan bahwa herbopatikan kebo atau Euphorbia hirtae yang tumbuh di daerah Bali mengandung senyawa flavonoid, tanin, steroid, dan antarquinon. Metode yang diusulkan memungkinkan dengan biaya yang rendah, cepat, dan juga efektif.